Kembali lagi di The Movie. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film Raksana 2024. Lalu tanpa memberi spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang inspektur polisi wanita yang bernama Kiran. Saat itu, ia berhasil mengagalkan penculikan terhadap 3 siswi remaja. Lalu kita beralih ke 2 tahun sebelumnya, di mana saat itu Kiran baru selesai dan lulus dari Akademi Kepolisian. Kiran memiliki seorang sahabat baik yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Sahabatnya itu bernama Priya. Pria ini adalah lulusan terbaik di kampusnya dan ia mendapatkan banyak penghargaan termasuk hadiah uang yang besar. Dan juga pria akan ditempatkan di perusahaan terbaik di India. Akan tetapi suatu hari Kiran justru menemukan sahabat baiknya tersebut melompat dari atas gedung dan tewas. Lalu Kiran yang menyaksikan hal tersebut sangat terpukul. Lalu saat orang-orang berdatangan di tengah kerumunan, Kiran melihat seorang yang memakai jas hujan dengan memakan permen lollipop dengan sangat santai yang membuat Kiran pun merasa curiga. Lalu saat orang tua pria datang ke lokasi, Kiran kemudian mencari orang yang memakan permen tadi. Namun ternyata ia sudah tidak ada lagi di sana. Saat polisi tiba dan bertanya pada ayah pria apa yang menyebabkan putrinya bunuh diri. Lalu Kiran langsung menyelah dan mengatakan jika ini bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Namun hanya karena ia melihat seseorang memakan permen lollipop dengan santainya di depan mayat yang penuh dengan darah. Lalu Kiran pun merasa curiga dengan hal tersebut dan memberitahukannya kepada petugas polisi. Lalu Kiran pun berasumsi jika orang tersebutlah yang membunuh pria. Dan karena senang dengan kematian pria, ia pun memakan lollipop di depan mayat pria. Akan tetapi mendengar apa yang dikatakan Kiran, petugas polisi justru mengatakan jika asumsi Kiran sangat tidak masuk akal. Dan mereka akan menanganinya sendiri. Lalu selama penyelidikan, polisi hanya berpusat pada motif bunuh diri. Bahkan setelah lamanya penyelidikan, polisi akhirnya menempatkan jika kasus pria adalah kasus bunuh diri, yang bukanlah pembunuhan. Kemudian kasus pun ditutup. Lalu hal itu membuat Kiran sangat kecewa, bahkan hingga setelah 2 tahun dan akhirnya Kiran menjadi seorang polisi, ia masih terobsesi untuk menyelidiki kematian pria dan menemukan seseorang yang memakan permen lollipop di depan mayat pria. Lalu suatu malam polisi membubarkan sekumpulan anak muda yang sedang berpesta di tepi jalan raya. Dan ketika mereka bubar, sepasang kekasih yang pulang mengendari mobil tiba-tiba mengalami kecelakaan tunggal yang terjadi di jalan tol yang menyebabkan sang pria tewas di tempat sementara sang wanita mengalami koma. Lalu paginya Kiran pun pergi ke rumah sakit dan berbicara dengan orang tua sang gadis yang bernama Swapna. Lalu ayah Swapna sangat terpukul mengenai kondisi putrinya saat ini karena semalam ia melihat putrinya sangat bahagia. Dikarenakan tidak ada kecurigaan apapun, Kiran pun memerintahkan bawahannya untuk segera menyelesaikan detail dan menutup kasusnya sebagai kasus kecelakaan tunggal. Namun terlihat ada seseorang yang sedang mengawasi Kiran. Lalu keesokan harinya, seorang ayah yang marah bersama putrinya datang ke kantor menemui Kiran. Sang ayah marah disebabkan karena Kiran melepas seorang pria yang menampar putrinya saat di kafe. Akan tetapi ternyata dari rekaman CCTV di kafe terlihat putrinya lah yang terlebih dahulu menampar pria tersebut. Karena itulah Kiran melepaskannya, ditambah pria itu pun tidak ingin melaporkan balik. Namun dari rekaman tersebut Kiran melihat ada sesuatu yang janggal dari ekspresi seorang pengunjung wanita di kafe tersebut. Lalu malamnya terlihat wanita itu pun merasa ketakutan karena dibuntuti oleh seorang pria yang menyukainya.
Hingga ke tempat penginapannya, pria tersebut bernama Arun. Lalu wanita yang disukai Arun bernama Swati. Lalu Arun kemudian menelpon dan mengancam Swati di mana ia ingin Swati menerima cintanya. నువ్వు ఎత్తట్లేదు కదా అని డైరెక్ట్గా నేనే వచ్చి Yang membuat Swati pun semakin takut. Lalu beberapa lama kemudian, Swati terkejut karena ada yang mengetuk pintu kamarnya. Swati menjadi panik dan takut karena mengira itu adalah Arun, tetapi saat dibuka, ia ternyata adalah Kiran. Melihat wajah Swati yang gugup dan ketakutan, Kiran pun bertanya apa yang terjadi. Namun Swati tidak mau memberitahukan kepada Kiran, tetapi Kiran lalu menunjukkan video CCTV di kafe. In a usual situation. అందరూ అక్కడ గొడవ Di mana Swati terlihat gugup dan melamun di saat semua pengunjung lain memperhatikan penamparan di kafe tersebut. Melihat itu, Kiran langsung mencari detail dari Swati. Lalu Kiran mengatakan kalau ia sudah beberapa kali menelpon Swati, namun tidak diangkat. Kemudian ponsel Swati tidak aktif karena khawatir dengan keselamatan Swati. Ia pun melacak posisi Swati. Hingga Kiran pun sampai di sini. Kiran pun bertanya siapa orangnya yang membuat Swati ketakutan dan apa masalahnya. Mendengar itu, Swati pun akhirnya memberitahukan kalau pria tersebut adalah Arun. Arun adalah pria yang ia kenal. Arun menyukai dirinya dan selalu memaksa agar Swati menerima cintanya. Namun Swati selalu menolak. Swati pun memberitahukan Arun kalau sikap Arun membuatnya takut. Namun melihat Swati yang ketakutan justru membuat Arun sangat terlihat senang. నువ్వు భయపడుతుంటే Lalu Arun pun terus meneror, ditambah Arun mengancam akan membunuhnya jika Swati tidak mau menerima cinta Arun. Mendapatkan ancaman seperti itu membuat Swati pun tidak berani untuk melaporkan Arun ke polisi. Swati pun memberitahukan jika Arun menyuruhnya untuk datang ke taman besok dengan menggunakan gaun merah favoritnya. Lalu keesokan harinya, Kiran pun membuat rencana untuk menjebak Arun, yang dimana terlihat Kiranlah yang datang dengan menggunakan gaun merah. Lalu saat melihat Kiran berjalan dengan gaun merah, Arun pun terpesona dan mengikuti Kiran sambil merekamnya dari belakang. Tetapi ternyata anak buah Kiran sudah bersiap di sana dan merekam apa yang dilakukan Arun. Lalu kemudian Kiran berhenti, Arun mendekatinya dan mengajak berbicara, tetapi Kiran mencuekinya. Lalu karena marah dicueki, Arun menarik tangan Kiran dan membuat Kiran langsung menampar Arun di depan umum dan membawanya ke kantor polisi. Lalu di saat kantor polisi, ayah Arun bersama pengacaranya datang ke sana dan mereka mencoba membela Arun. Akan tetapi saat Kiran menunjukkan video yang dilakukan Arun di taman, langsung pengacaranya pun terdiam. Tetapi ayah Arun tetap membela putranya dengan mengatakan jika itu adalah hal yang biasa. Mendengar itu membuat Kiran pun marah dan memarahi ayah Arun. Kiran mengatakan jika yang dilakukan kali ini hanya untuk memperingatkan Arun. Namun jika ada wanita yang mengajukan laporan lagi pada Arun, maka perlakuannya akan berbeda. Lalu Kiran pun mengancam Arun jika Arun masih berani melakukan hal seperti ini pada wanita lain, maka ia akan menghancurkan masa depannya. Namun saat mendapatkan ancaman dari Kiran, Arun bukannya takut, akan tetapi justru membuat Arun menjadi dendam kepada Kiran. Lalu kemarahan Arun terhadap Kiran semakin bertambah saat ia sedang berada di bar bersama teman-temannya, di mana para pengunjung lain mulai mengenali dan menertawakan Arun dikarenakan video saat ia ditampar oleh Kiran disebar oleh orang-orang yang merekam kejadian tersebut. Ditambah di sana ia melihat berita di TV di mana Kiran menjadi pembicara di sebuah acara yang membahas tentang keselamatan bagi wanita. Dan di sana Kiran meminta untuk para wanita agar berani menyuarakan bentuk kekerasan apapun terhadap mereka. Dan jangan takut untuk melaporkan kepada polisi, karena dengan mereka melapor maka bukan hanya nyawa mereka saja yang akan terselamatkan, namun nyawa banyak gadis di luar sana juga tertolong dari para penjahat yang menargetkan wanita sebagai korban. Mendengar itu, Arun pun merasa tersindir dan ia berjanji akan membalas apa yang sudah Kiran lakukan kepadanya. Dan kali ini ia akan menargetkan Kiran sebagai korban, walaupun kedua temannya mencoba memperingatkan Arun jika Kiran adalah polisi, tetapi Arun tidak peduli. Lalu keesokan harinya Arun terlihat mulai membuntuti Kiran. Beberapa hari setelahnya saat di kantor, Kiran tiba-tiba mendapatkan telepon acak
Dari seorang pria mesum yang mengatakan siap membayar berapapun untuk bisa berkencan dengan Kiran. Bukannya menutup telepon, tetapi ia justru meminta pria mesum tersebut untuk memberikan alamatnya. Dan Kiran akan menemuinya untuk berkencan. Pria mesum itu pun langsung memberikan alamatnya kepada Kiran tanpa curiga, di mana Kiran langsung pergi ke alamat tersebut yang bersama anak buahnya. Lalu saat Kiran sampai di rumahnya, pria mesum itu pun sangat terkejut dan ketakutan. Di mana Kiran berseragam polisi yang datang bersama beberapa polisi-polisi lain. Lalu pria mesum yang ketakutan mengatakan kalau ia tidak tahu jika Kiran adalah seorang polisi. Dikarenakan ia mendapatkan nomor telepon Kiran dan foto Kiran dari situs dewasa. Dan memang benar yang ia katakan, di mana melihat foto dan biodata Kiran ditaruh di situs dewasa. Melihat foto dan nomornya dipasang di dalam situs dewasa membuat Kiran pun terlihat kesal. Dan ternyata orang yang melakukan itu semua adalah Arun, di mana ia melakukan itu untuk membalaskan dendam dan mempermalukan Kiran. Lalu keesokan harinya Kiran menemui atasannya dan meminta izin untuk menyelidiki masalah ini lebih dalam lagi. Dikarenakan pelaku yang melakukan hal ini padanya tidak boleh dibiarkan, sebab pada petugas polisi saja ia berani melakukan itu semua, apalagi kepada gadis biasa. Lalu Kiran yang mencurigai Arun sebagai pelakunya, ia pun langsung pergi ke rumah Arun untuk memeriksa. Namun akan tetapi Arun tidak ada di rumahnya. Lalu Kiran kemudian memerintahkan bawahannya untuk mulai mencari dan mengawasi Arun termasuk ayahnya. Lalu Kiran pun meminta bawahannya untuk memeriksa nomor Arun. Dan juga kepada siapa saja nomor yang ia sering hubungi dan mencari tahu apa Arun juga pernah melakukan hal yang sama terhadap Swati. Dan kepada para gadis lain. Lalu beberapa hari setelahnya terlihat Arun sedang mengawasi seorang wanita yang pergi ke kuil. Setelah di kantor, Kiran mendapatkan informasi terkait obat-obatan terlarang, di mana Kiran dan bawahannya langsung pergi ke lokasi yang akan dilewati kurir dan melakukan rahasia. Lalu tidak berselang lama, anak buah Kiran pun menghentikan motor yang diduga sebagai kurir. Dari informasi yang mereka dapatkan, yang ternyata tidak lain adalah gadis yang diawasi Arun di kuil tadi. Lalu gadis itu pun terlihat bingung karena diberhentikan dan diperiksa secara menyeluruh oleh polisi. Dan ia pun meminta polisi untuk membiarkan dia pergi karena ada pertemuan penting yang harus ia hadiri. Lalu sementara Arun terlihat memperhatikan itu dari kejauhan karena ia yang merencanakan itu semua untuk menjebak gadis tersebut yang bernama Joti. Kiran dan bawahannya pun memeriksa seluruh motor Joti. Namun mereka tidak menemukan barang yang mereka cari. Namun tiba-tiba si Joti mendapatkan telepon dari nomor yang disembunyikan, di mana terdengar suara seorang pria yang ingin memberitahukan Joti untuk berhati-hati karena identitas Joti sudah diketahui dan polisi sedang melakukan rahasia. Mendengar itu justru membuat Joti menjadi semakin bingung dengan apa yang terjadi. Sedangkan Kiran yang mempercayai jika Joti adalah kurir obat terlarang, ia kembali memeriksa dan menemukan barang bukti yang ternyata disembunyikan Arun di dalam helm dan menukar helmnya dengan helm yang sama milik Joti. Terus saat di kuil, setelah menemukan barang tersebut membuat Kiran semakin yakin jika Joti adalah kurir narkoba. Sedangkan Joti hanya bisa menangis dengan situasi yang dialaminya. Lalu di waktu yang sama, Kiran mendapatkan lokasi Arun dari tim cyber dari kepolisian. Kiran pun lalu memerintahkan bawahannya untuk membawa Joti, sedangkan ia pergi sendirian ke lokasi Arun. Lalu saat sampai di lokasi, yaitu sebuah gedung kontraksi terbengkalai, Kiran pun langsung memeriksa dan mencari Arun, tetapi di sana tidak ada siapapun. Namun tiba-tiba Arun justru terjatuh dari atas gedung dan tewas, yang tepat di hadapan Kiran seperti yang terjadi pada sahabatnya dulu, yaitu pria. Menyaksikan kematian Arun yang mengenaskan benar-benar membuat Kiran sangat terkejut, sekaligus bingung bagaimana hal ini bisa terjadi. Lalu dari kejadian ini, Kiran yakin jika Arun tidak ada hubungannya dengan pembuatan situs dewasa, dikarenakan Arun adalah seorang penguntit yang bereaksi secara spontan. Dan orang seperti Arun bisa melakukan hal apapun termasuk membunuh, tetapi Arun bukanlah tipe orang yang penyabar.
yang harus membuat situs dewasa dalam waktu yang lama, dan Kiran yakin jika ini adalah pekerjaan dari seseorang yang berpikiran sakit atau psikopat yang berkeliaran bebas di luar sana. Namun tetap saja para atasannya tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Kiran. Lalu sambil mereka menunjukkan sebuah video yang tersebar dan direkam oleh Arun sebelum tewas, yang dimana Arun terlihat berpura-pura tertekan dengan apa yang dilakukan Kiran padanya, yang membuat ia memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak mampu keluar dari tekanan ini. Di dalam video itu pun Arun meminta agar Kiran dihukum agar hanya ia yang menjadi korban terakhir dari Kiran. Dan dengan bukti rekaman tersebut, Kiran pun dinyatakan bersalah dan ditangguhkan sementara dari tugasnya. Lalu sementara di tempat lain terlihat seorang pria sedang membakar foto Kiran. Dan ternyata pria itulah yang sebenarnya selama ini dicari oleh Kiran, atau manusia lollipop yang telah membunuh pria sahabat Kiran. Dan banyak gadis lainnya tanpa pernah terlacak, dan pria tersebut bernama Ram. Namun apa motif Ram melakukan ini semua belum diketahui, dan terlihat kini Ram mulai mengawasi Kiran. Sedangkan Kiran, karena video yang dibuat Arun, kini warga di lingkungannya termasuk orang-orang yang ia kenal mulai menjauhinya, yang termasuk bawahannya di kantor, karena mereka menganggap Kiranlah yang menjadi penyebab tewasnya Arun. Lalu beberapa hari kemudian setelah Kiran disuspend, warga menemukan potongan jari manusia di tempat sampah. Lalu polisi pun langsung ke TKP. Saat penemuan potongan jari ini diberitakan polisi mengidentifikasi jika itu ada potongan jari wanita. Walaupun disuspend, tetapi Kiran tetap melakukan penyelidikannya. Ia melakukannya sendiri untuk menemukan si manusia lollipop. Lalu kemudian ia memanggil bawahan kepercayaannya ke rumah untuk menunjukkan penyelidikan selama ini. Bawahannya itu bernama Prabakar. Lalu Kiran pun memberitahukan Prabakar tentang beberapa penemuannya. Walaupun ia tidak tahu siapa pelakunya, tetapi Kiran tahu siapa target korbannya, yaitu dirinya sendiri. Dan semua itu berawal dari situs dewasa yang melibatkan Aaron. Yang karena itulah ia perlu penyelidikan yang tepat untuk menghubungkan semua ini. Dikarenakan Kiran yakin pasti ada rencana yang sudah disusun rapi sebelum mereka memulai situs dewasa ini. Walaupun terdengar membingungkan bagi Prabakar, tetapi Prabakar percaya kepada Kiran dan bersiap membantunya. Lalu mereka pun akhirnya melakukan penyelidikan dengan bertanya kepada kedua teman Arun. Namun mereka tidak mendapatkan hasil atau petunjuk apapun. Lalu Prabakar sempat berasumsi jika mungkin memang Arunlah yang membuat situs tersebut. Namun asumsinya itu dipatahkan oleh Kiran, yang bertanya jika memang Arun yang membuat situsnya dan berhasil, lalu mengapa ia harus melakukan bundir dengan keberhasilannya tersebut. Mendengar pernyataan itu, Prabakar pun tidak bisa menjawab, dan kini ia pun mulai yakin dengan ada orang yang dibalik kematian Arun. Namun pertanyaannya, mengapa pelaku menargetkan Kiran? Lalu Kiran pun tidak tahu apa motif dari pelaku, tetapi Kiran hanya menghubungkan jika dirinya menjadi target mungkin ada hubungannya dengan kematian pria 2 tahun yang lalu. Lalu selama 2 tahun ini Kiran berusaha menemukannya, dan mungkin pelaku tahu apa yang dilakukannya. Dikarenakan itulah pelaku mengincarnya, ditambah lagi pula kematian antara pria dan Arun sama. Dan ia berada dalam 2 situasi tersebut, dan poin penting dari kejadian tersebut adalah kedua kematian itu ditutup sebagai kasus bundir. Lalu Kiran dan Prabakar kembali mendatangi lokasi kematian Arun, yaitu di dalam gedung tak terpakai. Dan di sana Kiran pun mendapatkan petunjuk penting saat ia melihat bayangan terpantul ke tembok gedung. Lalu Kiran kemudian memeriksa kembali video Arun, di mana video tersebut Kiran menemukan ada bayangan seseorang di wajah Arun. Yang saat merekam video, Kiran lalu menunjukkan kepada Prabakar, yang membuat mereka akhirnya semakin yakin jika ada orang lain bersama Arun saat itu, dan pasti dialah yang telah membunuh Arun. Dan memang benar saat Kiran datang ke sana, Arun sedang bersama Ram di lokasi. Di saat Arun sedang melihat Kiran dari atas, Ram diam-diam menaruh video bundir Arun di bawah kakinya, kemudian mendorong Arun dari belakang. Dan ternyata awal pertemuan antara Arun dan Ram yaitu saat di bar, di mana Arun yang sangat kesal melihat Kiran di TV dan berjanji akan membalas dendam kepada Kiran. Lalu saat itu Ram juga berada di sana melihat Arun. Dikarenakan memiliki target yang sama, Ram kemudian menemui Arun dengan menunjukkan video saat Arun menguntit.
Kiran hingga akhirnya Ram pun memanfaatkan Aru untuk memuluskan rencananya yang dari membuat situs dewasa kemudian membuat video bundir Arun hanya untuk menyerang Kiran. Dan bahkan narkoba yang ditaruh di helm Joti itu rencana dari Ram. Lalu setelah itu Ram mengirimkan lokasi mereka kepada polisi untuk memancing Kiran datang ke lokasi demi menjadikan Kiran sebagai tersangka utama kematian Arun. Dan diberhentikan dari kepolisian karena dengan begitu mungkin Kiran akan merasa frustasi dan memilih mengakhiri hidup seperti sahabatnya pria 2 tahun yang lalu. Lalu setelah mendapatkan petunjuk tersebut, Kiran terus mempelajari dengan motif pelaku dan Kiran berasumsi jika dalam 2 tahun setelah ia membunuh pria seperti terlihat bundir, pelaku pasti banyak melakukan kejahatan yang sama. Dikarenakan seorang psikopat tidak akan berhenti melakukan kejahatan demi memuaskan keinginannya. Lalu Kiran pun memerintahkan Prabakar untuk mengumpulkan semua detail kasus dalam 2 tahun terakhir yang seperti kecelakaan, bundir, penangkapan, atau kasus yang tertutup sekalipun. Dikarenakan Kiran yakin mungkin saja pelaku adalah dalang dibalik beberapa kasus ini, namun tidak teridentifikasi, dan dengan mengumpulkan semua informasi tersebut mungkin mereka akan menemukan pola kejahatan dari pelaku. Lalu Prabakar pun langsung bergegas dengan mengumpulkan semua berkas kasus dalam 2 tahun terakhir. Dan Kiran pun mulai mempelajari semua detail dari kasus tersebut. Lalu sementara di tempat lain Ram mulai mencari korban baru, yaitu seorang wanita muda bernama Samyukta yang membantu memberikan pelatihan kepada para wanita untuk belajar mengendarai sepeda motor dengan gratis. Lalu sedangkan Kiran setelah memeriksa ia pun mendapatkan ada 14 kasus diantaranya dari kasus bundir, kecelakaan, dan beberapa kasus lain yang sudah ditutup, di mana semua korbannya adalah wanita muda kecuali 1 orang ibu rumah tangga. Lalu Kiran dan Prabakar pun mendatangi beberapa orang tua korban untuk mendapatkan informasi. Dan ternyata kebanyakan dari korban adalah wanita yang mandiri dan memiliki pekerjaan yang sangat bagus. Yang termasuk Joti yang ternyata pada hari ia ditangkap saat itu ia sedang ingin menemui seorang investor yang ingin membantu mengembangkan bisnis Joti. Namun karena kejadian tersebut membuat Joti frustasi dan beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Begitu juga dengan Swapna, korban kecelakaan di jalan tol yang mengalami koma. Malam itu sebelum kecelakaan, Swapna bersama sahabatnya mengadakan pesta perpisahan karena Swapna akan berangkat ke Amerika untuk bekerja. Dan terlihat malam itu ternyata saat mobil mereka melaju dengan kecepatan tinggi, kekasih Swapna tiba-tiba membanting setir yang dikarenakan terkejut melihat Ram yang berdiri di tengah jalan sehingga menyebabkan mobil mereka menabrak pembatas jalan dan terbakar. Lalu sementara Swapna sudah terlebih dahulu terpental keluar dari mobil. Walaupun mereka sudah memiliki banyak informasi dan mengetahui semua korbannya adalah wanita muda yang sukses di dalam karir mereka, namun Kiran masih belum mendapatkan petunjuk apapun tentang identitas pelaku. Namun investigasi Kiran diketahui oleh atasannya yang membuat atasannya marah dan suspend Prabakar dikarenakan telah membantu Kiran, sementara Kiran diancam akan dipecat dari kepolisian. Namun Kiran tidak menyerah dan terus melakukan penyelidikan dan mencari informasi demi menemukan pelaku yang tidak terlacak hingga kini. Hingga beberapa hari setelahnya atasan Kiran datang ke rumah menemui Kiran. Lalu ia pun terkejut saat melihat kamar Kiran yang dipenuhi oleh hasil penyelidikannya, yang ternyata kedatangan atasan Kiran setelah kematian putrinya yang meninggal karena kecelakaan yang saat mengendarai motor. Dan putri atasan Kiran adalah Samyukta, yaitu target dari Ram. అంటే నా కూతురు యాక్సిడెంట్ కూడా Kiran pun mencoba menjelaskan jika kematian Samyukta adalah persis sama dengan kasus kecelakaan lainnya yang kasusnya sudah ditutup. Begitu juga dengan korban-korban dalam 2 tahun terakhir, di mana semua korban adalah wanita sukses yang kasusnya sama dengan beberapa kasus yang pernah terjadi, yang berarti pelaku telah membunuh dengan meniru kasus-kasus kematian dalam kecelakaan ataupun bunuh diri agar terlihat normal dan tidak dicurigai sebagai pembunuhan. Yang kecuali 1 kasus, yaitu seorang ibu rumah tangga bernama Kausalia.
yang kasusnya tidak cocok dengan pola ini dan sedang ia selidiki. Mendengar itu, atasannya pun akhirnya percaya jika manusia lollipop yang dianggap hanya halusinasi Kiran ternyata memang ada. Dan putrinya pun telah menjadi korban. Ia pun kini mendukung Kiran untuk terus melakukan penyelidikan dan segera menangkap pelaku psikopat ini. Lalu besoknya Kiran pun mendatangi keluarga dari Kausalya yang atau ibu rumah tangga yang ternyata Kausalya adalah ibu dari Ram. Di saat melihat Kiran datang ke rumahnya, Ram pun terkejut tetapi ia mencoba terlihat normal. Di saat berbicara, Kiran pun langsung bertanya apakah Ram mencurigai kematian ibunya. Lalu kemudian Kiran meminta Ram untuk menceritakan kembali kejadian pada saat ibunya meninggal. Lalu Ram dengan tenang menceritakan kembali ibunya yang meninggal di bathtub kamar mandi. Namun ternyata sebenarnya ialah yang telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Namun di hadapan Kiran, Ram berpura-pura menyesal karena tidak bisa menyelamatkan sang ibu. Melihat Kiran yang memiliki banyak informasi tentang kejahatan Ram pun panik karena identitasnya sudah mulai tercium sehingga akhirnya Ram menyemprotkan obat bius ke wajah Kiran yang membuat Kiran jatuh pingsan. Ram kemudian membawa Kiran ke tempat ia membunuh Arun dan mengikatnya di sana. Lalu di hadapan Kiran yang terikat dan tidak berdaya, Ram akhirnya mengakui semua kejahatan yang ia lakukan selama ini. Yang sebelum membunuh Kiran, semua itu berawal dari keluarganya sendiri. Ram memiliki adik perempuan bernama Sindu yang karirnya lebih bagus daripada Ram. Di saat masih kecil, Ram selalu kalah dari Sindu dalam segala hal dan Sindu selalu memanggil Ram dengan sebutan pecundang. Melihat putranya menangis karena kalah dari adiknya, sang ayah pun menasehatinya dan meminta Ram untuk jangan menangis. Terlebih ayah Ram mengatakan kalau laki-laki tidak boleh kalah dari perempuan. Lalu kata-kata itulah yang terus tertanam di pikiran Ram, yang membuatnya terobsesi untuk mengalahkan wanita yang tidak boleh membiarkan mereka menang darinya. Sehingga saat dewasa Ram menyekap adiknya sendiri agar tidak membiarkan Sindu hidup lebih sukses darinya. Dan itulah alasan atau motif Ram melakukan semua kejahatan ini pada gadis yang sedang membangun karir mereka dengan menghentikan langkah mereka menggunakan cara apapun karena Ram tidak ingin wanita lebih hebat dari dia, yang termasuk Kiran yang memiliki karir yang bagus di kepolisian. Lalu setelah memberitahukan semuanya, Ram pun bersiap-siap untuk membunuh Kiran dengan membuatnya seperti bundir. Lalu Ram pun kini ingin menembak Kiran lalu menyembunyikan mayatnya dan menjadikannya sebagai kasus orang hilang. Namun sebelum Ram menembak, tangan Kiran terlebih dahulu menggapai besi yang tajam yang langsung ia tusukkan ke dada Ram. Walaupun sedang sekarat, tetapi Ram malah tertawa dan mengatakan kalau ia adalah pemenang. Hingga kemudian Ram pun tewas. Lalu Kiran yang merasa Ram menyembunyikan sesuatu, ia pun lalu menghubungi Prakabar dan memberitahukan kalau ia sudah membunuh manusia lollipop. Lalu Kiran pun menyuruh Prabakar untuk datang ke lokasinya bersama polisi karena ia akan pergi ke rumah Ram, yaitu untuk mencari sesuatu yang disembunyikan Ram. Lalu ketika ia sampai dan mencari, Kiran pun menemukan sebuah ruangan terkunci yang ternyata digunakan untuk menyekap adiknya selama 2 tahun ini. Lalu Sindu pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar, Sindu memberitahukan semuanya kepada Kiran tentang semua kejahatan yang Ram lakukan. Lalu setelah mendengarkan pengakuan Sindu, para atasan Kiran pun percaya jika manusia lollipop ini memang ada yang tidak lain adalah seorang psikopat. Dan akhirnya polisi pun mengungkapkan masalah ini kepada publik, di mana Kiran tidak terlibat dan kematian Arun karena ini adalah kasus pembunuhan berencana dari seorang psikopat yang telah melakukan kejahatan kepada banyak gadis muda. Dan bahkan psikopat ini pun telah membunuh ibu kandungnya sendiri dan menyekap adik kandungnya selama 2 tahun terakhir. Lalu potongan jari yang ditemukan di tempat sampah adalah potongan jari dari adik perempuannya, yaitu potongan jari dari Sindu. Lalu setelah semua kebenarannya ini terungkap, Kiran pun akhirnya kembali bertugas sebagai polisi dan mendapatkan kembali rasa hormat dari orang-orang yang dulu menjauhinya. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Raksana 2024. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Zamovie. Next di video selanjutnya, dan terima kasih.